Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin hampir semua orang tahu mengenai air cucian beras, namun tidak semuanya tahu tentang beberapa manfaat atau khasiat gaib yang terkandung di dalam air cucian beras dalam dunia supranatural. Sebagian dari kita pasti pernah melakukan aktivitas menanak atau memasak nasi, apakah itu dengan rice cooker atau dengan menggunakan dandang atau ketel panci. Namun yang jelas, ketika kita akan memasak nasi, maka kita akan mencuci berasnya terlebih dahulu. Air cucian beras yang pertama kali itu, kalau di dalam bahasa Jawa kita sebut dengan banyu leri. Menurut leluhur kita, orang-orang zaman dulu, air cucian beras atau banyu leri itu memiliki kekuatan gaib yang bisa menjadi media atau perantara manusia untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lantas khasiat apa sajakah yang tersimpan di dalam kandungan banyu leri atau air cucian beras ini dalam dunia gaib? Berikut ini adalah 5 khasiat banyu leri atau air cucian beras. Yang pertama, mampu menjadi media atau perantara sarana penglaris dagangan. Apabila saat ini kita sebagai pedagang, maka air cucian beras yang pertama ini bisa kita gunakan sebagai media untuk melariskan dagangan kita, dan hal ini bukan termasuk syirik. Karena saat mengaplikasikannya nanti, kita akan memasukkan doa dan keikhlasan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air cucian beras ini juga insya Allah akan mampu menetralisir energi negatif dan memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai doa yang dibacakan, yang mana secara gaib doa tersebut insya Allah akan diserap dan dipancarkan dengan berkali-kali lipat selama beberapa saat tertentu. Adapun cara untuk membuat penglaris dagangan dengan air cucian beras ini adalah tuangkan air cucian beras tersebut ke dalam suatu wadah seperti pada ember atau baskom. Kemudian lakukan berwudu atau bersuci terlebih dahulu. Setelah itu bacakanlah doa untuk meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa bacakan surat Al-Fatihah, atau jika memungkinkan bacalah surat Al-Waqiah. Yang terpenting adalah mintalah rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita panjatkan permohonan kita, maka bacakan dulu sholawat melalui media air cucian beras tersebut. Perlu diingat bahwa jika semakin kuat keyakinan kita,
maka akan semakin besar pula efek yang ditimbulkan. Setelah dibacakan sholawat dan doa, lalu gunakan tangan kanan untuk mencipratkan air cucian beras itu ke semua sudut warung atau toko, mulai dari daerah depan sampai belakang, kecuali area WC atau kamar mandi. Insya Allah, lakukan aktivitas ini setiap pagi hari sebelum membuka warung atau toko kalian. Yang kedua, membuka aura wajah yang tertutup. Ketika aura wajah kita tertutup, maka hal ini akan membuat wajah menjadi terlihat gelap, banyak pikiran, dan seolah-olah terlihat susah dan tidak bahagia. Aura wajah tertutup memang tidak memiliki efek langsung yang dapat dirasakan oleh fisik kita. Namun jika kondisi itu dibiarkan dalam waktu yang lama, maka dampaknya akan sangat luar biasa, mengganggu emosional dan juga mental. Memiliki aura wajah tertutup akan membuat kita menjadi orang yang dijauhi rezeki, sehingga apapun usaha kita dan pekerjaan yang kita lakukan akan berujung pada kegagalan, bahkan terkadang bisa mengalami kerugian finansial. Bagi yang masih single, maka akan membuat jodohnya semakin menjauh, tidak peduli secantik atau setampan apapun. Namun jika aura wajahnya tertutup, maka kemungkinan akan tertutup pula jalan jodohnya. Dan semua hal yang negatif ini insya Allah akan bisa disingkirkan dengan perantara banyuleri atau air cucian beras dan juga izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun caranya yaitu ambil air cucian beras yang pertama, campur dengan bubuk kayu manis, lalu kemudian oleskan ke seluruh wajah dan lalu bilas dengan air bersih 15 menit kemudian. Lakukan ini saat pagi hari. Insya Allah dengan ikhtiar melalui air cucian beras ini akan membuka aura wajah kita yang tersumbat, sedangkan kayu manisnya akan membuat aura wajah menjadi wangi dan memikat. Yang ketiga, ikhtiar mendapat keturunan. Pada masa leluhur kita dulu, ketika orang tua mengetahui anaknya yang sudah menikah ternyata belum kunjung mendapat keturunan, maka mereka biasanya menyarankan untuk minum air cucian beras yang pertama kali sebagai salah satu ikhtiar supaya cepat hamil. Adapun menurut ilmu medis, air cucian beras mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang sangat bermanfaat dan bisa mendukung program kehamilan. Akan tetapi, kondisi beras di zaman dulu sudah beda dengan zaman sekarang. Beras pada zaman dulu masih sangat murni karena tidak terpapar oleh berbagai polusi dan obat pembasmi hama, sehingga masih sangat aman untuk diminum air cuciannya. Jadi jika kita memang ingin melakukan ikhtiar ini, maka pilih beras dari jenis yang organik. Memang lebih mahal, namun akan lebih aman air cuciannya jika untuk dikonsumsi. Dan pastikan saat mencucinya pun gunakan air yang bersih dan bebas polusi. Kemudian sebelum minum, pastikan berdoa dulu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang Maha Pemberi semua permohonan kita. Yang keempat, penarik keberuntungan. Untuk mendapatkan khasiat ini, maka mandilah dengan air yang sudah dicampur dengan air cucian beras. Caranya bisa dengan merendam 1 cangkir beras ke dalam air 1 gayung, diamkan selama 30 menit, lalu saring dan ambil airnya, kemudian campurkan dengan 1 ember air untuk mandi. Basahi seluruh tubuh, termasuk rambut juga kepala, lalu keringkan badan kita tanpa dibilas dulu sebelumnya. Mandi air cucian beras ini sebaiknya dilakukan pada saat subuh atau pagi hari, karena pada waktu itu adalah waktu di mana rezeki sedang tinggi-tingginya. Jika ini sering dilakukan, insya Allah akan mendatangkan keberuntungan
dan akan mampu menghancurkan energi negatif yang ada pada tubuh kita. Yang kelima, sebagai pagar gaib untuk rumah ataupun warung dan toko. Untuk mendapatkan manfaat ini, maka sesuaikan jumlah beras dan air dengan luas bangunan yang akan dipagari. Jika tempatnya memang luas, maka sebaiknya perbanyak jumlah beras dan airnya. Hal ini supaya pagar gaib yang diciptakan bisa memiliki kekuatan maksimal. Adapun air cucian beras ini akan lebih dahsyat jika dicampur dengan garam krosok atau dengan daun kelor atau daun bidara yang dihaluskan. Kemudian campuran ramuan tersebut bisa kita tuangkan di depan rumah atau toko dengan gerakan seperti orang yang sedang membuat batas pagar. Lalu sisanya bisa kita cipratkan atau semprotkan di sudut-sudut di dalam rumah. Namun saya ingatkan sekali lagi, semua ini hanyalah media atau perantara saja. Tetap lakukan aktivitas ini dengan mendasarkan pada doa dan niat bahwa hanya Allah lah yang akan mampu mewujudkan ikhtiar kita. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi kita dan menyelamatkan kita dari gangguan-gangguan metafisika yang dapat mengganggu kita. Lakukan secara rutin dan jangan dilakukan oleh wanita yang sedang haid atau menstruasi. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah warisan leluhur kita mengenai khasiat air cucian beras yang bisa menyerap dengan baik doa dan permohonan yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi diri kita dari setiap hal yang mengganggu kita untuk melakukan amal kebaikan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.